Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Angelina Wahyuningrum. Saya dari Prodi PGSDB 2020. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Perpustakaan SD yang diampu oleh Ibu Iis Deniati Fatimah. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai anggaran dasar IPI, lebih tepatnya pada bab 3 pasal 8 yang berisi tujuan IPI. Organisasi profesi khususnya Ikatan Pustakawan Indonesia atau IPI dalam ADART IPI khususnya bab 3 pasal 8 IPI bertujuan 1. Meningkatkan profesionalisme pustakawan Indonesia, 2. Mengembangkan ilmu perpustakaan, dokumentasi dan informasi, 3. Mengabdikan dan mengamalkan tenaga dan keahlian pustakawan untuk bangsa dan negara Republik Indonesia. Agar supaya tujuan tersebut dapat dilaksanakan dengan semestinya, sudah selayaknya ada pranata atau norma yang harus dipedomani sebagai pegangan kerja atau sebagai standar operasional prosedur, yaitu Kode Etik Pustakawan. Dalam Mukadimah Kode Etik Pustakawan Indonesia dikatakan perpustakaan sebagai suatu pranata diciptakan dan diadakan untuk kepentingan masyarakat. Mereka yang berprofesi sebagai pustakawan diharapkan memahami tugas untuk memenuhi standar etika dalam hubungan dengan perpustakaan sebagai suatu lembaga pengguna rekan pustakawan antar profesi dan masyarakat pada umumnya. Kode etik ini sebagai panduan perilaku dan kinerja semua anggota Ikatan Pustakawan Indonesia dalam melaksanakan tugas di bidang kepustakawanan. Setiap anggota Ikatan Pustakawan Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kode etik ini dalam standar yang setinggi-tingginya untuk kepentingan pengguna profesi perpustakaan, organisasi profesi, dan masyarakat. Sekarang saya akan membahas tentang tujuan yang pertama, yakni meningkatkan profesionalisme pustakawan Indonesia. Profesionalisme pustakawan mempunyai arti pelaksanaan kegiatan perpustakaan yang didasarkan pada keahlian dan rasa tanggung jawab sebagai pengelola perpustakaan. Keahlian menjadi faktor penentu dalam menghasilkan hasil kerja serta memecahkan masalah yang mungkin muncul. Sedangkan tanggung jawab merupakan proses kerja pustakawan yang tidak semata-mata bersifat rutinitas, tetapi senantiasa dibarengi dengan upaya kegiatan bermutu melalui prosedur kerja yang benar. Selanjutnya adalah ciri-ciri profesionalisme. Seorang pustakawan dapat dilihat berdasarkan karakteristik sebagai berikut. 1. Memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan, kecakapan, dan keahlian yang mumpuni dalam bidangnya. Yang kedua, memiliki tingkat kemandirian yang tinggi. Yang ketiga, memiliki kemampuan untuk berkolaborasi dan bekerja sama. Yang keempat, senantiasa berorientasi pada jasa dan menjunjung tinggi kode etik pustakawan. Yang terakhir, senantiasa melihat ke depan atau berorientasi pada masa depan. Selain itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan profesionalisme pustakawan. Antara lain, 1. Bekerja berdasarkan ilmu. Pustakawan harus menguasai pengetahuan dasar mengenai ilmu perpustakaan dimulai dari kegiatan menghimpun bahan pustaka, mengolah, menyebarluaskan, dan melestarikan informasi. Penguasaan pengetahuan tersebut dapat diperoleh melalui pendidikan formal atau dengan mengikuti diklat. Selain itu, pustakawan harus mampu mengikuti dengan perkembangan kebutuhan pengguna perpustakaan dan mampu menyikapi berbagai inovasi, sehingga perpustakaan akan senantiasa sebagai pilihan tempat yang tepat untuk melakukan berbagai bentuk pembelajaran. Nah, yang kedua, kemampuan intrapersonal, yakni kemampuan intrapersonal adalah kemampuan seseorang untuk memahami dirinya sendiri. Karakteristik seseorang yang memiliki kemampuan intrapersonal mencakup beberapa hal sebagai berikut. 1. Memiliki tanggung jawab. 2. Mengenali perasaannya dan mengarahkan emosi pribadinya. Yang ketiga, mempunyai kepercayaan diri. Keempat, berani mengambil keputusan. Yang kelima, mampu memotivasi diri sendiri. Dan terakhir adalah mampu mengintrospeksi diri dan memperbaiki kekurangannya. Yang ketiga, kemampuan interpersonal, yakni kemampuan interpersonal berkaitan dengan kemampuan seseorang berinteraksi dengan orang lain dan membangun hubungan baik dengan individu lain. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan perilaku atau sikap yang harus diperhatikan oleh pustakawan ketika berkomunikasi dengan pengguna perpustakaan, antara lain 1. Mendengarkan dengan seksama dan penuh perhatian. Dalam hal ini, pustakawan harus mengerti pesan apa yang disampaikan oleh pengguna perpustakaan. Yang kedua, mencoba mengerti perasaan pengguna perpustakaan ketika membutuhkan informasi tersebut.
Yang ketiga, menciptakan kesan positif ketika berkomunikasi, misalnya menjawab setiap pertanyaan dengan ramah dan santun. Selanjutnya adalah tujuan yang kedua, yakni mengembangkan ilmu perpustakaan, dokumentasi, dan informasi. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang terjadi saat ini juga menjadi tuntunan pustakawan untuk selalu mengikuti perkembangan. Pustakawan tidak hanya dituntut menyediakan koleksi dan melayani pemustaka secara konvensional, namun pustakawan harus mampu mengoperasikan sistem yang terdapat di perpustakaan dan menyediakan sumber-sumber elektronik untuk pemustaka. Kondisi tersebut mengakibatkan pustakawan harus memiliki kemajuan teknologi informasi yang baik untuk dapat mengikuti perkembangan yang terjadi saat ini. Adaptasi yang terjadi berkaitan dengan teknologi informasi saat ini membutuhkan sedikitnya kemampuan literasi informasi dan literasi komputer yang baik. Hal ini sangat penting mengingat literasi informasi merupakan kemampuan seorang dalam mengumpulkan, mengelola, dan menyebarluaskan informasi agar nantinya memperoleh informasi yang relevan. Berkaitan dengan hal tersebut, pustakawan perlu mengetahui sumber-sumber informasi yang tersedia melalui sistem elektronik atau konvensional dan perlu didukung oleh kemampuan komputer yang baik. Tuntunan perkembangan teknologi informasi merupakan sebuah tantangan bagi pustakawan dalam menjalankan kegiatannya. Tantangan pustakawan yang terjadi saat ini mewajibkan pustakawan untuk melakukan pengembangan profesi. Kegiatan pengembangan profesi dapat dilakukan oleh semua pustakawan. Ada beberapa cara untuk meningkatkan pengembangan profesi pustakawan. Di antaranya, yang pertama, mengikuti seminar yang berkaitan dengan kegiatan perpustakaan, dokumentasi, dan informasi. Kegiatan seminar merupakan kegiatan yang di dalamnya melibatkan sumber informasi dan penerima informasi. Dalam kegiatan seminar yang diikuti oleh pustakawan nantinya akan memberikan wawasan yang luas mengenai perkembangan perpustakaan yang terjadi saat ini sehingga nantinya informasi yang didapat pada seminar berguna bagi pustakawan dalam menjalankan kegiatannya di perpustakaan. Kegiatan yang kedua yakni mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan kegiatan perpustakaan. Dokumentasi dan informasi pustakawan diharapkan mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan perpustakaan untuk meningkatkan kompetisinya sehingga berdampak kepada pengembangan profesi yang semakin berkualitas. Dalam perkembangan teknologi saat ini, kegiatan pelatihan lebih banyak menitik beratkan kepada pemanfaatan sistem untuk di perpustakaan, seperti pelatihan tentang pemanfaat software Senayan Library Management System atau SLIMS. Dengan adanya pelatihan yang diikuti oleh pustakawan dapat memberikan kontribusi positif terhadap kemajuan perpustakaan dan peningkatan profesi kepustakawaan. 3. Melanjutkan pendidikan formal. Pendidikan formal menjadi salah satu alternatif yang penting dalam pengembangan profesi pustakawan. Melalui pendidikan formal, pustakawan lebih banyak memperoleh ilmu yang bersifat ilmiah dan dapat memperoleh angka kredit yang lebih besar setelah menyelesaikan pendidikan formal. Selain itu, pustakawan yang mengikuti pendidikan formal dapat semakin mengembangkan wawasan melalui literatur yang diperoleh saat mengikuti pendidikan formal. Yang keempat, berpartisipasi dalam forum Ikatan Perpustakaan Indonesia (IPI). IPI sebagai wadah bagi seluruh pustakawan untuk melakukan pertukaran informasi berkaitan dengan perkembangan yang terjadi di perpustakaan. Melalui forum Ikatan Pustakawan Indonesia, diharapkan pustakawan menjadi lebih aktif dan saling berkontribusi untuk kemajuan perpustakaan dan pengembangan profesi pustakawan. Tujuan yang ketiga yakni mengabdikan dan mengamalkan tenaga dan keahlian pustakawan untuk bangsa dan negara Republik Indonesia. Pekerjaan pustakawan tergolong pekerjaan altruisme, yaitu pekerjaan yang lebih mementingkan kepentingan orang lain. Sifat ini menuntut adanya ciri jiwa melayani pada pustakawan serta memiliki empati yang tinggi. Kompetensi yang dibutuhkan untuk menyangkut kemampuan berkomunikasi yang efektif, pengenalan berbagai karakter manusia, dan komitmen yang tinggi untuk membantu orang lain. Dampak positifnya adalah peran pustakawan semakin diapresiasi oleh banyak kalangan dan citra lembaganya akan menjadi naik. Pustakawan mempunyai peluang untuk meluncur dari stereotip masa lalu dan menetapkan mereka dalam lingkungan informasi dan pelayanan masa depan. Peran pustakawan akan beralih dari penekanan pada pengabdian preservasi dan penyimpanan ke penekanan pada pengajaran, konsultasi, penelitian, preservasi, akses demokratis terhadap informasi, dan kolaborasi dengan profesional komputer dan informasi dalam perancangan dan pemeliharaan sistem akses informasi.
Pustakawan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan ke depan adalah pustakawan yang memiliki latar belakang pendidikan perpustakaan. Dia juga harus memiliki kemampuan dalam bidang teknologi informasi, masih berkaitan dengan peran pustakawan. Kedepan kualitas pustakawan akan diukur dengan basis bagaimana mereka menghubungkan pelanggan dengan informasi dan pengetahuan yang mereka butuhkan, tanpa memperdulikan di mana muatan dapat ditemukan. Pustakawan akan diukur dalam hal bagaimana mereka memenuhi kebutuhan informasi dan kebutuhan belajar. Pustakawan akan dilihat sebagai mitra untuk membantu perkembangan ke arah masyarakat informasi yang efektif. Termasuk di dalamnya adalah kepastian tentang posisi pustakawan di dalam kehidupan masyarakat informasi. Tersedianya sarana pendidikan dan pengembangan profesi serta tanggung jawab sosial budaya pustakawan sebagai orang profesional. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan maupun perkataan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.